Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak. Salah satu muridnya Mbak Kula niku namanya Ronggo Warsito. Ronggo Warsito niki teori Ronggo Warsito nggih. Jenengan mungkin tebak-tebak iki bener apa ora. Sampai yang berikutnya Presiden Indonesia bener apa ora. Tapi lak nyuwun sewu, lak ramalan Joyoboyo, Presiden Indonesia niku mburine mesti O. Rata-rata mayoritas Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, sesuk. Ya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ternyata menjadi rujukan favorit para pemilih pemula sebagai capres. Hal ini terlihat dari hasil survei Litbang Kompas. Gimana Kadrun? Puyeng nggak tuh? Ya, dibandingkan dengan 3 sosok capres rujukan lainnya, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ada bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ternyata survei tersebut menunjukkan bahwa Ganjar dipilih oleh 38,8% responden yang teridentifikasi sebagai pemilih pemula. Usia 17-an. Luar biasa ini. Nah, bursa capres pada kontestasi politik tahun 2024 mengerucut hanya pada kisaran 3 sosok. Ganjar, Prabowo, dan juga satu-satunya perwakilan dari Mona Salimin yaitu Anies. Ya, setidaknya berdasarkan survei elektabilitas, 3 nama itu yang berada di puncak elektabilitas bagi kelompok pemula atau generasi milenial. Nah, seperti dikutip dari Litbang Kompas, hasil survei menunjukkan Prabowo menyusul Ganjar dengan jumlah pemilih pemula sebanyak 14% responden. Nah, setelah itu ada Ridwan Kamil dengan suara 8,5%. Dan paling buncit, Anies dengan dukungan sebesar 7,8%. Coba kita analisa. Masing-masing calon presiden pilihan pemilih pemula berdasarkan survei Litbang Kompas ini. Di urutan puncak ada Ganjar Pranowo. Ya, masyarakat telah menilai bahwa Ganjar adalah sosok yang dianggap paling layak meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. Ukurannya tentu sejumlah lembaga survei kredibel yang selalu menempatkan Gubernur Jawa Tengah ini di urutan pertama. Paling atas. Mentok. Ya, harus diakui sikap kepemimpinan Ganjar yang dekat dengan rakyat juga tak lepas dari gemblengan di partainya PDI Perjuangan. Ya, Bu Mega dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan para kadernya, kepala daerah untuk turun langsung ke bawah. Bukan hanya mendengar aspirasi, tapi juga dituntut untuk mampu memberikan solusi konkret di setiap permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakatnya. Nah, ini baru keren. Kepemimpinan Ganjar yang seperti tanpa sekat dengan rakyatnya ternyata dikagumi dan bahkan diikuti oleh para generasi pemilih pemula. Selain itu, kerja dan capaian Ganjar yang kemudian membuat partai-partai lain juga jatuh hati. Contohnya PSI sudah mendeklarasikan dukungannya. Ini nggak menutup kemungkinan bahwa nanti ya dalam waktu yang tidak lama partai lain juga bakal turut serta. Ya, meskipun dari partainya sendiri, PDI Perjuangan sejauh ini belum menentukan. Karena mereka punya sistem sendiri, punya mekanisme sendiri. Nah, setelah itu di urutan kedua ada Prabowo Subianto. Sebagai seorang kandidat capres yang hampir pasti sudah memegang tiket untuk maju dengan koalisi Partai Gerindra dan juga Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Prabowo masih menjadi kandidat yang kuat. Bekalnya dalam 2 kali pemilu, maju sebagai capres juga menjadi modal utama Prabowo. Ya, pemilih pemula yang merupakan kaum milenial cenderung lebih menyukai tokoh yang lebih muda sepertinya. Ya, misalnya Ganjar Pranowo atau mungkin Ridwan Kamil. Mereka mungkin kurang menyukai sosok Prabowo yang memang sudah cukup senior. Ya, pada 2024 usia Prabowo adalah 74 tahun. Sedikit lagi udah 80 tahun kan. Mungkin ya pemilih pemula berharap jangan sampai kalau toh kepilih
ya presiden nanti usianya Pak Prabowo itu sudah 74 tahun, maka akan terbataslah mobilitasnya. Mungkin ya. Ya, selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Yoprai. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Jadi ceritanya begini, Bos. Hasil dari survei Litbang Kompas minggu kemarin, ternyata anak muda males pilih capres model Anies. Mereka lebih suka Ganjar ataupun Ridwan Kamil. Ya, setelah tadi Ganjar dan Prabowo saya ulas, di urutan ketiga ada Ridwan Kamil. Ya, kedekatan dan keaktifan Ridwan Kamil di jagat dunia maya telah membawa dirinya memiliki follower Instagram sebanyak 19,4 juta. 19,4 juta. Itu jauh berkali-kali lipat dibanding followernya Instagram Ganjar Pranowo yang berkisar sekitar 4 jutaan. Ini menjadi bukti kekuatan jagat dunia maya yang berhasil membentuk sentimen positif bagi elektabilitas Ridwan Kamil. Selain dengan gebrakan dan program-programnya di Jawa Barat yang banyak menggunakan singkatan yang sangat mudah dipahami generasi Z di Jawa Barat. Memang kreatif si Ridwan Kamil ini. Nah, sementara di urutan keempat ada Anies. Males banget saya. Ya, elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Ya, rupanya generasi Z tahu akan itu. Selain itu, Anies dinilai terlalu menggunakan kata-kata akademis yang dirasa sulit dipahami oleh generasi Z sehingga mulai ditinggalkan. Omongannya beribet. Ya, jadi yang dilihat Gen Z atau generasi Z ini adalah sosok Anies yang terkenal pintar menata kata, tapi nggak bisa kerja. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Cap buruk itu sudah melekat dalam diri Anies sehingga tidak bisa lagi dibersihkan. Jejak digitalnya kemana-mana bisa dicari. Sementara justifikasi yang masuk nalar karena berdasarkan survei membuat semua yakin bahwa tampaknya anak muda lebih kritis dan sudah sadar, sudah waras, sehingga sulit untuk dikibuli kelompok pendukung Anies. Dukungan untuk Anies misalnya, mayoritas mereka cenderung mengandalkan kekuatan mantan pasukan FPI yang bermetamorfosa menjadi Front Persaudaraan Islam sebagai basis pendukungnya, tanpa penguatan dari sisi survei. Koalisi pendukung Anies sangat percaya dengan pengalaman Pilgub Jakarta yang berhasil menggolkan jagoannya. Sehingga strategi kampanye mereka pun tampaknya tidak akan beranjak dari mengedepankan politik identitas. Belum lama Anies ke Solo. Kemana yang dituju? Ya ke masjid. Dengan asumsi pemilih dalam kontestasi sama karakternya dengan pemilih Pilgub DKI dulu, mudah dipahami. Pengerahan kekuatan pun terkonsentrasi pada kelompok pembawa misi negara khilafah. Kadrun mana paham analisa ginian? Kalau Kadrun nonton konten saya nggak yakin sampai menit ini nih sekarang nih. Saya nggak yakin. paling baru baca thumbnail doang, terus nyampah. Sekali saya dikatain lah, kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan diajak mikir yang berat-berat. Karena di pikiran para pendukung Anies, kita yakini ada semacam keharusan untuk menang. Alasan mereka adalah keberhasilan Pilgub tahun 2017 hanyalah menjadi pengungkit untuk sasaran utama di Pilpres tahun 2024. Jika kemudian hasilnya di luar ekspektasi, maka mereka tidak akan memaafkan diri mereka sendiri. Masalahnya, jika warga Jakarta menduplikasikan rasa kecewa atas ketidakefektifan Anies semasa menjadi gubernur, tentu saja pemilih akan enggan menjadikan orang ini berkiprah sebagai pemimpin nasional. Meskipun kelak dia akan berbeda dibanding dengan mengelola Jakarta, tapi mimpi buruk di Jakarta nih saya akan menjadi penghambat. Orang masih ingat. Sehingga tak mengherankan kalau elektabilitas Anies tidak semoncer Ganjar dan juga Prabowo. Dari 2 tahun lalu ya cuma segitu-segitu aja.
Meskipun pendukungnya sekuat tenaga membuat pencitraan yang luar biasa, tetap saja rekam jejak sebagai si buruk di mata warga Jakarta akan terbawa ke kancah kontestasi. Karena kompetitornya pun tentu akan membuat argumentasi yang menyudutkan sang mantan gubernur sejuta kata ini. Ya, pemilih pemula menunjukkan sudah meleknya literasi digital sehingga sulit dibohongi. Anak-anak muda ini sudah pinter, Bang. Berbeda dengan Anies yang mungkin sudah dapat cap dari kelompok anak muda sebagai tukang ngeles dan seseorang yang punya jam terbang tinggi di bidang tata kata. Ya, Anies punya jam terbang tinggi dalam hal menata kata. Kalau bicara soal menata kata dan ngeles, seandainya ada perlombaan level olimpiade nih ya, saya yakin Anies pasti menang mutlak dan menyabet semua medali emas yang ada. Ya, pemilih pemula atau generasi Z atau Gen Z adalah pemimpin yang cerdas. Ya, mereka sudah paham dan melek teknologi, sehingga pasti sangat alergi dengan politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Ya, terbaru nih ya, ada Rektor Universitas Ibnu Khaldun Musni Umar yang juga sebagai kelompok kadrun Anies membuat cuitan di Twitter, tapi selang beberapa saat cuitannya dihapus. Loh, emang kenapa, Bang? Kok dihapus? Oh, ada 2 cuitan yang terlihat. Begini cuitannya. Siang sampai sore hari ini latihan relawan digital Anies Baswedan. Saya diundang Dr. Sulhan untuk hadiri acara tersebut di Hotel Oasis Senen, Jakarta. Sekaligus memberi sambutan. Begitu isi cuitan yang ada tanggalnya 22 Oktober jam 8:30 malam. Cuitannya nggak dihapus. Kemudian ada cuitan selanjutnya, tanggalnya 29 Oktober ya, kemarin belum lama, jam 10 pagi. Dia bilang begini, kemarin sore saya bersama Dr. Sulhas fasilitasi pertemuan tim medsos Anies dengan relawan digital Anies untuk kolaborasi. Begitu isi cuitan kedua, yang kemudian dihapus. Lucunya lagi, 2 cuitan di atas itu saling terkait, tapi yang satu dihapus, yang satu lagi dibiarkan. Yang pasti ya, ini adalah contoh nyata dari sebuah kata munafik. Relawan digital itu apa sih sebenarnya? Bahasanya kok halus banget. Mungkin sudah belajar ilmu dasar mengolah kata dari Anies Baswedan. Bukankah itu sama saja dengan istilah buzzer? Kalau yang mendukung pemerintah, maka disebut buzzer RP. Kalau yang ini adalah relawan digital. Statusnya lebih bernada positif dan mulia. Bisa aja lo handuk tukang bajai. Kalau mereka disebut pahlawan cyber, sedangkan yang dituduh sebagai buzzer RP adalah makhluk paling hina di muka bumi ini. Begitu kan? Susah dah kalau ngomong sama sambal terasi. Susah bener. Nah, lucunya ada lagi pelatihan segala. Mungkin mereka mau dilatih cara menuliskan kalimat-kalimat indah agar pembacanya terbius dengan kehebatan Anies. Mereka mungkin mau dijadikan seperti tim marketing yang membuat materi promosi yang bombastis agar Anies terlihat hebat dan banyak prestasi. Padahal faktanya 0 besar. Ya, semoga saja kampanye politik identitas yang akan kembali marak dapat dilawan dan diimbangi oleh kontestan berwawasan nasional dan juga berpancasila. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Saya Mas Jopray, salam bletak! Tarik di sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.